Nah, ketemu lagi sama Pladitya Darkroom. Kali ini kita nggak di dalam ruangan, kita nggak di studio. Sekarang gue mau menunjukkan buat kalian, darkroom itu bukan sebuah kata benda di mana ruangan banget. Gue ngambil tempat yang menurut gue bagus, karena gue lihat gue bisa narik sebuah sebuah kondisi di mana kalian yang punya kepekaan lebih atau syukur-syukur yang bisa lihat langsung. Banyaklah dari kalian yang bisa ngelihat atau ngerasain. Mungkin sebelum gue cerita, kalian bisa merasakan gimana suasananya di sekitar gue kayak gini. Mungkin nanti di sebelah kanan, di sebelah kiri, atau di sebelah atas, atau bahkan di belakang gue akan ada entitas yang bergabung juga. Diperhatikan aja. Oke. Gue mau mulai sebuah cerita yang gak terlalu jauh dari masa kanak-kanak gue ya. Gue utamain banget cerita-cerita yang gue alamin sebelum gue memasuki fase belajar supernatural. Jadi gue bisa ambil satu cerita lagi di rumah gue. Nah, jadi rumah gue itu dengan 2 kamar tidur. Dari depan ya, masuk pintu ini ruang tamu. Di sebelah kiri pintu pertama itu kamar gua, di sebelahnya langsung adalah kamar orang tua gua. Lurus ke dalam itu mentok pintu keluar, ke kiri kamar mandi, ke kanan dapur. Oke, jadi di lorong antara ruang tamu sama dapur itu ada sebuah lorong kecil segini. Di tembok ini ada serbet yang biasa ditaruh di depan dapur gitulah, yang buat lap tangan lah segala macam. Oke, barusan pas gua ngomong ada interaksi dikit di sebelah gua. Oke. Tema gua malam ini apa ya, kalau istilah orang bule itu poltergeist, hantu-hantu rumahan yang ya bentuknya bisa aja nyerupain penduduk rumah tersebut, bisa tanpa wujud atau apa, karena waktu itu gue belum mempelajari apapun yang berhubungan sama dunia kayak ginian, jadi gue nggak melihat makhluknya seperti apa kebetulan. Tapi yang bisa gue ceritain buat kalian adalah, malam itu gue nonton TV sendiri kurang lebih jam 11-an, setengah 12. Gue nonton sendiri dengan TV di ruang TV. Gue agak rebahan dikit di di karpetan gitu, pakai bantal. Orang tua gue udah tidur, adik gue udah tidur. Posisi gue gini, enakan sambil nonton TV, tanggung filmnya lagi seru. Tiba-tiba pandangan mata gue dari TV, gue beralih ke arah pintu dapur karena ada serbet yang menggantung di situ, dan itu menarik perhatian gue entah kenapa. Nggak ada apa-apa di pintu dapur. Oke, gue lanjutin nonton TV. Gue cek handphone, jam setengah 12 lewat, tanggung lagi seru. Nggak berapa lama gue nonton TV, refleks mata gue nengok lagi ke arah pintu dapur. Nggak terjadi apapun. Mungkin gue belum ngeh. Dalam keadaan gue masih pandangan gue ke TV, fokus film seru, untuk yang ketiga kalinya mata gue kayak ditarik ke arah pintu dapur. Gue nggak ngerti kenapa.
Gue pandangin, ada apa yang aneh di pintu dapur. Kulkas nggak kelihatan, rak piring cuman setengah, pintu dapur, pintu belakang udah rapet, udah terkunci semua, nggak ada yang aneh. Gue balik lagi ke TV. Mungkin kalian ngerasain ada suasana yang lebih pekat ya tentang kehadiran makhluk-makhluk yang kalian mungkin nggak lihat. Dinikmatin aja sambil gue terusin cerita. Jadi untuk yang ketiga kalinya mata gue ditarik ke arah pintu dapur, tetap nggak ada apapun yang berubah, nggak ada apapun yang gue lihat kecuali kondisi seperti itu. Gue kembali ke TV saat iklan dan gue udah mulai agak ngantuk tapi seru filmnya, jadi gue terus nonton, udah mulai ngantuk. Tiba-tiba gue nggak nengok, mata gue nggak ditarik ke arah pintu dapur, tapi dari sudut mata gue tuh ngelihat pintu dapur, serbetnya tadi bergerak. Bajigur, hancur langsung momen nonton TV gue. Jadi kayak serbet nih ya, anggap aja ini serbet, dia menggantung di pintu. Jadi serbetnya itu seperti anjir, dia naik-naik ke atas gitu. Set, set, set. 1, 2, dari sudut mata gue liatin 1 kali, 2 kali, 3 kali, gue udah merinding parah. Mata gue memang ke TV tapi pikiran gue udah entah kemana, udah menjelajah jauh-jauh hari pokoknya. Bertahan gue 1 menit, 2 menit, begitu iklan gue nggak tahan lagi, gue nengok lagi ke situ. Dan lo tahu itu serbet nggak berhenti, dia nggak kembali ke posisinya, dan dia terus kayak gini disangkutin nih, dan serbetnya kayak set set, dimain-mainin dong. Diam lu Cak, gue lagi cerita horor. Ya dengan keadaan seperti itu, gue otomatis gue sambar itu remote, gue matiin TV, gue kabur ke kamar. Enggak, gue matiin lampu lagi ruang tamu, tutup langsung gue. Anjir, kampret apa itu di dapur. Dan itu berakhir dengan gue bangun pagi seperti biasa, tapi masih terngiang-ngiang banget di mata gue tuh kalau itu serbet dimain-mainin seperti itu. First, itu yang pertama. Yang kedua, di rumah yang sama dan di lorong yang sama. Posisi gue di dapur, gue lagi bikin mie. Jadi perlu gue jelasin dikit, dapur gue itu menggunakan kompor yang ada 2 tungku di situ. Gue bikin mie di tungku sebelah kanan, di sebelah kanan gue itu meja dapur di mana gue taruh mangkoknya, gue taruh bumbunya, gue taruh saus segala macem. Di sebelah kompor gue pakai tungku kanan, ini tungku sebelah kiri, di sebelahnya ini rak piring. Di sebelah rak piring itu ada pintu yang mengarah keluar. Nah, dari depan pintu itu ada pohon nangka yang lumayan gede lah ya. Ada kuntinya juga, tapi nanti kita bahas di episode yang lain. Oke, skip. Gue bikin mie selesai, gue lagi siapin bumbunya. Datanglah papa gue. Datanglah papa ke arah tungku sebelah kiri. Dia jongkok, dia nyalain. Gue cuma, papa nggak nyaut, nggak nengok, dia cuma nyalain kompor, tek. Gue balik ke mie gue aduk segala macem, ambilin minumnya juga. Waktu mau gue bawa itu mie, gue kaget.
karena itu kompor nyala, apinya udah tinggi banget segini apinya. Ya gue megang mie panas pasti gue teriak lah, nggak mungkin gue langsung matiin kompor atau gue taruh dulu. Pa almarhum papa itu di teras depan, which is kalau gue dari dapur gue harus belok kiri masuk ruang tamu, terus pintu keluar, pintu ruang tamu dan teras. Di teras gue itu ada pot-pot kembang banyak, dan karena rumah kita di tengah-tengah kebun pisang, jadi lumayan sepi. Gue teriak-teriak manggil papa masuk. Pada saat itu adik gue di ruang tamu nonton TV sendiri, dan di depan pintu dapur itu di sebelah luarnya ibu gue lagi ngobrol sama temennya, ngopi-ngopi sore. Papa masuk, ibu nengok. Kenapa bang? Kompor nyala. Kirain papa tadi nyalain kompor mau masak air. Gue pikir bokap itu nyalain kompor mau masak air. Ternyata papa di teras nyiram kembang, nyiram pohonan. Akses masuk cuma lewat ruang tamu dan lewat pintu dapur. Tapi papa nggak ke dapur sama sekali. Dia keluar dari sebelum gue bikin mie, dan dia masuk setelah gue panggil. Oke, seperti yang tadi gue bilang, kalian yang masih nonton video di bagian yang ini, apa yang kalian rasain yang ada di sekitar gua? Ada yang tiba-tiba merasa mual, ada yang pusing, ada yang merasa tiba-tiba di sebelahnya ada sosok yang berdiri di sebelah lu ya, atau mungkin terdengar suara-suara yang nggak asing. Ya, buat yang bisa lihat, hitung deh ada berapa di sini. Akhir kata, sampai ketemu lagi di Vladitya Dark Room episode berikutnya.